Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak mu'allim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita pada hari ini masih tentang Kitabut Thaharah. Silahkan dibuka bukunya, kitabnya, kitab Minhajut Thalibin. Kita baca ya. Wala tanjusu kullatal ma'i bimulaqati najisin. Dan tidak bernajis air dua kula itu akibat benda-benda najis. Fa in ghayyarahu fanajisun. Namun jika berubah air tadi maka najislah ia. Maksudnya begini, air yang sudah mencapai ukuran dua kula, ketika masuk ke dalam air itu benda-benda najis, namun tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya dan rasanya, maka air itu tetap suci, bisa digunakan untuk bersuci, berwudu atau mandi hadas besar. Namun kalau berubah salah satu dari sifatnya, warna, bau atau rasa, maka air tersebut masuk dalam kategori air najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura. Jika hilang dengan sendirinya atau dengan ditambahkan air, maka sucilah ia. Maksudnya begini, air yang tadi ada baunya, ada warnanya atau rasanya sudah berbeda, sudah lain, dihilang dengan sendirinya, hilang lagi rasanya, baunya dan warnanya, atau ditambahkan air lebih banyak lagi sehingga hilang sifat-sifat najis tadi, maka sucilah ia dan boleh digunakan untuk bersuci. Au bimiskin wa za'farin fala. Tapi kalau ditambah dengan minyak za'faran, minyak wangi, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa kadza turabun wa khiffun fil azhari. Demikian pula kalau ditambah dengan tanah atau ditambah dengan air kapur atau air batu apung. Khiffun itu batu apung, ya, air tanah. Maka juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wadunahuma yanjusu bil mulaqati. Air yang kurang dari dua kula itu bernajis akibat ya benda-benda najis. Jadi air yang ukurnya sedikit tadi kurang dari dua kula, ketika masuk ke dalamnya najis, masuk tai, masuk air seni, masuk kotoran-kotoran hewan, kurang dari dua kula, maka dikategorikan sebagai air najis, tak boleh digunakan untuk bersuci. Fa in balaghahuma bima'in wala yataghayyura fatahurun. Namun jika sampai dua kula ukuran air tersebut dan tidak mengalami perubahan, maka sucilah air itu. Sama dengan teks di atas tadi, air yang sudah sampai dua kula dan tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka masuk dalam kategori air suci. Walau kuthira bi iradi tahurin falam yabaluhuma lam yatuhur. Kalau air tadi diperbanyak dengan maksud untuk mensucikannya, menjadikannya ia suci, namun tak sampai ukurannya dua kula, maka tidak bisa juga digunakan untuk bersuci. Wakila, ada yang mengatakan tahirun la tahurun. Air itu suci namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Apa yang dimaksud dengan air suci namun tak bisa digunakan untuk mensucikan? Airnya itu suci, bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk menyuci piring, untuk nyuci pakaian, atau bahkan untuk dikonsumsi sekalipun. Boleh, namun kalau digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi hadas besar, maka
tidak bisa. Itulah yang dimaksud dengan air suci namun tidak mensucikan. Wa yustasna maitatun la damalaha sailun, dan dikecualikan bangkai yang darahnya tidak mengalir. Ya, kalau ada bangkai yang darahnya tidak mengalir, ini seperti lalat, ada darahnya nggak nampak, nggak ngalir. Apalagi kumbang ada darahnya nggak nampak. Apalagi misalnya nyamuk, ya ada darahnya nggak ada ya hasilnya. Jadi hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir, apa katanya, dikecualikan. Artinya ketika masuk ke dalam air, nyamuk masuk, lalat masuk, kumbang, maka tak berpengaruh ya, air itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Fala tunajjisu ma'ian alal masyhuri, maka bangkai-bangkai tersebut tidak membuat benda yang cair tadi menjadi bernajis menurut pendapat yang masyhur. Wa kadza fi qaulin, demikian pula pada suatu pendapat, najasun, ya najis, la yudrikuhu tarfun, namun tak bisa dilihat oleh mata. Sama aja ya, tidak bisa dideteksi sama kita. Jadi kalau nggak bisa dilihat, hukumnya tidak diberi hukum, karena ya sebagai manusia kita hanya melihat yang zuhir saja. Qultu, saya katakan. Ini kalau dikatakan qultu berarti pendapat Imam Nawawi. Zal qaulul azhar, itu pendapat qaulul azhar, wallahu a'lam. Ya, demikian materi singkat kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.